Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan channel ini agar bermanfaat bagi semua. Ini adalah kisah dari Muhammad Qasim, anak dari Abdul Karim. Assalamualaikum. Saya Qasim dari Pakistan. Sejak 26 tahun yang lalu, Allah dan Nabi Muhammad SAW kerap datang ke dalam mimpi-mimpi saya. Kali pertama keduanya secara bersamaan datang ke dalam mimpi saya adalah ketika saya berusia 12 tahun dan ketika saya berusia 17 tahun. Keduanya mulai secara rutin datang ke dalam mimpi-mimpi saya. Semenjak itu, Allah telah datang ke dalam mimpi-mimpi saya setidaknya sebanyak 500 kali dan Nabi Muhammad SAW telah datang setidaknya sebanyak 300 kali. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Di tahun 2007, Allah dan Nabi Muhammad SAW mengajari saya apa yang boleh dan tidak boleh saya perbuat. Kebanyakan adalah tentang menghindari semua ragam syirik. Saya telah melihat dalam banyak mimpi-mimpi hidayah saya bagaimana Islam dan umat muslim akan bangkit kembali di seluruh penjuru dunia. Untuk pertama kalinya Allah memberitahu saya soal ini di bulan April 2014, yaitu, Qasim, aku mau engkau beritahu seluruh dunia mengenai mimpi-mimpimu, dan aku mau semua orang tahu siapa sebenarnya dirimu. Saya telah menyebarkan banyak sekali mimpi-mimpi saya kepada anggota keluarga, teman, dan tetangga. Namun mereka semua tidak menghiraukan saya. Sesudah itu, saya berhenti menyebarkan mimpi-mimpi saya. Lalu di bulan Desember 2015, Nabi Muhammad SAW muncul di dalam mimpi saya 2 kali dalam semalam dan berkata, engkau harus menyelamatkan Islam dan Pakistan dengan cara menyebarluaskan mimpi-mimpimu. Dalam keadaan berputus asa, saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa yang seharusnya saya perbuat? Saya tidak tahu kenapa Allah dan Nabi Muhammad SAW terus-menerus datang ke dalam mimpi-mimpi saya. Saya hanyalah seorang muslim biasa, alim pun juga tidak. Hanya saja saya berkata jujur dan saya hanya ingin menjadi temannya Allah. Saya tidak pernah melihat Allah. Saya hanya merasakan lewat mimpi-mimpi hidayah saya bahwa Allah berada di atas arsy dan saya mendengar suaranya atau melihat cahayanya dari sana. Dan dalam kesemua mimpi itu saya merasakan bahwa Allah lebih dekat dari urat leher saya dan bagian depan kepala saya. Saya hanya pernah melihat badan Nabi Muhammad SAW karena pandangan saya selalu tertunduk dalam rasa penghormatan. Dalam beberapa mimpi, saya bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW dan memeluk beliau SAW, dan badan saya bersaksi bahwa itu adalah badan mulia Nabi Muhammad SAW. Allah memberitahu saya dalam sebuah mimpi di tahun 1994 bahwa, Qasim, aku akan memenuhi janjiku kepadamu, dan jika aku gagal maka aku bukanlah raja dari seluruh alam. Semenjak hari itu saya menaruh keyakinan saya kepada Allah dan senantiasa menunggu janji-janjinya, dan setiap kali saya mulai kehilangan harapan, Allah atau Nabi Muhammad SAW akan menasihati saya dengan penuh kesabaran dan berkata, Qasim, orang muslim tidak berputus asa, jangan seperti orang kafir. Dalam banyak mimpi, Allah dan Nabi Muhammad SAW membimbing saya ke jalan lurus. Dan dalam banyak mimpi, Allah memberitahu saya, Qasim, penuhilah dunia dengan cahaya sebagaimana ia sebelumnya dipenuhi oleh kegelapan. Allah dan Nabi Muhammad SAW memberitahu saya, suatu hari kelak engkau akan membawa seluruh umat muslim keluar dari kegelapan dan seluruh dunia akan dipenuhi oleh cahaya dan kedamaian. Semua ini akan bermula dari Pakistan.
Dalam mimpi yang lain saya melihat Dajjal akan mencoba untuk menghancurkan kedamaian dunia tersebut. Allah memberitahu saya bahwa kita akan menjadi umat terakhir Nabi Muhammad SAW di atas bumi ini, dan hari kiamat akan ditegakkan atas kaum yang paling buruk di antara kita. Di bulan Februari 2015, Nabi Muhammad SAW memberitahu saya dalam sebuah mimpi, yaitu, "Jangan berputus asa, anakku. Kamu sangat dekat dengan takdirmu dan Allah senantiasa menolongmu. Tunggulah sebentar lagi." Banyak orang mengatakan saya gila atau mimpi-mimpi saya itu dari setan. Namun Allah memberitahu saya beberapa tahun ke belakang, "Qasim, bacalah 3 surat Qul yang terakhir sebelum engkau tidur agar setan menjauh darimu." Dan saya telah mengamalkan selama bertahun-tahun. Allah memberitahu saya dalam banyak mimpi bahwa, "Qasim, suatu hari aku akan menolongmu dan memberimu kesuksesan, dan aku akan memenuhi semua janji-janjiku. Mesti tinggal 1 hari saja lagi menjelang datangnya hari kiamat." Saya tidak tahu kapan hari itu tiba, namun saya telah menunggu selama 21 tahun ini. Agar tidak ada kesalahpahaman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membahas sedikit ciri-ciri Imam Mahdi dalam hadis Nabi. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah kemunculan Imam Mahdi. Pada umumnya umat Islam percaya akan kedatangannya, hanya sebagian kecil yang tidak percaya karena meragukan kesahihan riwayat tentang Al-Mahdi. Terlepas dari pro kontra tentang kesahihan riwayat belakangan, ada kelompok yang menggunakan cerita kedatangan Al-Mahdi untuk mempengaruhi umat Islam agar mendukung gerakannya. Mereka meyakinkan umat Islam bahwa sekarang sudah akhir zaman, akan terjadi banyak fitnah dan kekacauan. Umat Islam hanya punya 2 pilihan, memilih menjadi pengikut Dajjal atau pengikut Al-Mahdi. Jika ingin selamat, umat Islam hendaknya bergabung dengan pendukung Al-Mahdi. Mereka sendiri mengaku merupakan calon pendukung Al-Mahdi. Ketika Al-Mahdi muncul untuk menyambut kedatangan Al-Mahdi, mereka menyusun kekuatan bersenjata agar ketika Al-Mahdi datang mereka siap menjadi pendukung yang kuat. Mereka juga mengajak umat Islam pindah ke negara-negara yang mereka kuasai, seperti sebagian Suriah, dengan alasan hijrah ke negara Islam. Menurut mereka, hanya di sana keselamatan pada akhir zaman. Di sana Al-Mahdi akan turun memimpin dunia. Lalu seperti apa sebenarnya cerita tentang Al-Mahdi? Keterangan datangnya Imam Al-Mahdi bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara ahli hadis yang meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi adalah Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tabrani, dan Abu Ya'la. Sanad hadis mereka sampai pada sejumlah sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Talah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Sauban, Qurrah bin Ilyas, Ali Al-Hilali, Abdullah bin Haris bin Jaz'i. Sanad yang menghubungkan antara ahli hadis dengan para sahabat beraneka macam kualitasnya. Ada yang sahih, hasan, dan ada pula yang dhaif. Ia menyatakan bahwa ada banyak sekali riwayat tentang Al-Mahdi, kebanyakan berstatus dhaif. At-Tirmizi meriwayatkan 3 hadis tentang Al-Mahdi. Salah satu di antaranya bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada kiamat di dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai bangsa Arab, namanya sesuai dengan namaku.
Menurut Al-Mubarakfuri, riwayat At-Tirmidzi tersebut adalah salah satu yang berkualitas sahih di antara hadis-hadis tentang Al-Mahdi. At-Tirmidzi meriwayatkan 3 buah hadis mengenai Al-Mahdi. Abu Daud meriwayatkan 11 hadis. Ibnu Majah meriwayatkan 7 buah hadis. Dari riwayat Tirmidzi dapat dipahami beberapa ciri-ciri Al-Mahdi. Pertama, berasal dari keturunan Rasulullah SAW. Kedua, dia akan menguasai bangsa Arab atau seluruh dunia Islam menurut sebagian penafsiran. Ketiga, namanya sesuai dengan nama Nabi SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Azim Abadi menyatakan bahwa munculnya Al-Mahdi di akhir zaman merupakan keyakinan umat Islam selama berabad-abad. Ciri-ciri diantaranya: 1. Ia berasal dari Ahlul Bait Nabi. 2. Kedatangannya akan menguatkan agama Islam. 3. Meratakan keadilan. 4. Diikuti umat Islam. 5. Menguasai negeri-negeri Islam. 6. Bernama Al-Mahdi. 7. Kemunculan diikuti kemunculan Dajjal. 8. Lalu kemunculan Nabi Isa. 9. Dan Isa menjadi makmum Al-Mahdi dalam salat. Menurut Syekh Ali Jum'ah, di antara tanda Al-Mahdi adalah Allah akan menanamkan cinta dalam hati umat Islam kepada Al-Mahdi. Ini adalah ciri yang penting untuk mengidentifikasi Al-Mahdi, karena telah banyak kelompok yang mengaku sebagai gerakan Al-Mahdi. Mereka meyakini pemimpinnya adalah Al-Mahdi, padahal mereka hanya membaca sebagian tanda-tanda Al-Mahdi. Tanda terakhir, yaitu dicintai oleh seluruh umat Islam, tidak terpenuhi. As-Sayuti mencatat bahwa dalam sejarah umat Islam terdapat banyak kelompok yang mengklaim sebagai gerakan Al-Mahdi. Menurutnya, semua itu bentuk kebohongan belaka, karena ketika diukur berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, ada yang kurang alias tidak cocok. Kelompok-kelompok tukang klaim tersebut mempermainkan dalil-dalil agama seperti anak-anak yang memainkan mainan. Mereka berusaha mencocokkan ciri-ciri pemimpin serta kelompoknya dengan Al-Mahdi dan pendukungnya. Ciri tukang klaim tersebut, kata As-Sayuti, adalah mereka membuat standar keimanan sendiri bahwa umat Islam yang mendukungnya sebagai mukmin dan yang menolak bergabung bersama mereka tersebut kafir. Ciri lainnya, mereka berani membunuhi para ulama. Lalu bagaimana sikap kita terhadap isu Al-Mahdi? Para ahli hadis menyepakati adanya hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Sebagian diantaranya sahih, hasan, dhaif, dan ada pula yang maudhu. Sekalipun kedatangan Al-Mahdi dapat diterima berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita tidak dapat memastikan kapan Al-Mahdi akan muncul. Menyikapi fenomena penggunaan hadis-hadis Nabi SAW dan khususnya berita tentang Al-Mahdi untuk mendukung perjuangan kelompok tertentu, hendaknya kita berhati-hati agar tidak terjatuh dalam pusaran fitnah, konflik, dan pertumpahan darah. Rasulullah SAW mewasiatkan ketika menghadapi masa-masa fitnah, umat Islam hendaknya menjaga diri agar tidak terlibat di dalamnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.